Shalom Bapak dan Ibu, selamat bertemu kembali di channel Alkitab dan Pikiran Manusia. Dan selamat Pasi Soma. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung Bapak dan Ibu saat ini menyaksikan video ini. Tema kita kali ini adalah pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu, di episode sebelumnya saya pernah menyampaikan bahwa kehidupan dan keberuntungan, kecelakaan dan kematian akan kita dapatkan dari mulut dan hati. Dari Ulangan 30 ayat 11-15. Mengapa Alkitab mengatakan dari hati, bukan pikiran? Sebenarnya apa yang dimaksud Alkitab dengan hati? Apakah hati bisa membuat kehidupan dan keberuntungan, kecelakaan, dan kematian? Menurut saya, yang dimaksud dengan hati ini adalah pikiran manusia yang paling dalam, seperti pikiran-pikiran positif dan negatif, dan juga emosi-emosi manusia. Jadi, pikiran yang paling dalam inilah terletak kehidupan dan keberuntungan, kecelakaan, dan kematian. Marcus Aurelius, filsuf Yunani, pernah berkata demikian, kebahagiaan dalam hidup Anda tergantung dari kualitas pikiran Anda. Kualitas pikiran yang negatif seperti marah, benci, iri, serakah, malas, pembohong, pikiran-pikiran jorok, sombong, egois, takut, khawatir, dan lain-lain yang terus-menerus mengisi pikiran seseorang, lama-kelamaan akan berwujud sebagai tindakan. Sekali lagi, ya, pikiran-pikiran yang negatif jika dipikirkan terus-menerus, lama-kelamaan akan berwujud sebagai tindakan. Seperti penipuan, pencurian, penculikan, korupsi, pembunuhan, perkosaan, pemukulan, balas dendam, dan lain-lain. Contoh kualitas pikiran negatif yang menyebabkan suatu peristiwa menggemparkan dunia dan menyebabkan kehancuran besar-besaran di kota New York, Amerika. Pada tahun 2001 adalah peristiwa 9/11 atau peristiwa 11 September. Dua gedung pencakar langit kembar di kota New York yang hancur karena ditabrak dua pesawat penumpang yang dibajak oleh teroris dalam waktu 2 jam. Ya, dalam waktu 2 jam, dua menara kembar masing-masing berlantai 101 itu runtuh, hancur karena ditabrak oleh pesawat penumpang. Dan korban pada waktu itu hampir 3.000 jiwa melayang. Sangat sadis dan menyeramkan sekali. Serangan tersebut didanai oleh kelompok Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden. Mereka melakukan aksi ini sebagai tindakan balas dendam atas dukungan Amerika terhadap Israel. Bapak dan Ibu, Allah menginginkan kita saling mengasihi dengan sesama kita melalui perbuatan kita. Perbuatan kita yang mengasihi akan kita dapatkan jika kita mempunyai kualitas pikiran yang baik atau positif. Alkitab di Filipi 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
Bapak dan Ibu, mulut dan perilaku kita akan positif jika sumbernya yaitu pikiran kita yang selalu diisi dengan hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, dan sedap didengar. Sudah seharusnya kitalah yang mengatur pikiran kita dan perilaku kita, bukan orang lain melalui perkataan dan perilaku negatif mereka kepada kita. Atau keadaan yang berada di luar diri kita, seperti cuaca yang panas atau dingin, musim kemarau yang panjang atau musim hujan yang panjang, ekonomi yang dalam keadaan tidak baik ataupun baik, dan lain-lain. Remote control hidup kita itu ada di tangan kita, Bapak dan Ibu, bukan di tangan orang lain sehingga kita diatur-atur atau dipengaruhi mereka. Apa sebenarnya pengaruh pikiran yang positif atau negatif dalam tubuh kita? Fakta ilmiah tentang pikiran negatif atau positif mempengaruhi tubuh. Dr. Masaru Emoto almarhum adalah seorang peneliti di sebuah universitas di Hado Institute di Tokyo, Jepang. Pada tahun 2003 melalui penelitiannya mengungkapkan suatu keanehan pada sifat air. Apa anehnya? Begini, ia melakukan percobaan dengan meletakkan sebuah gelas berisi air dalam suatu ruangan, dan juga kemudian dengan ada gelas yang lain lagi berisi air juga diletakkan dalam ruangan yang berbeda. Air diambil dari sumber yang sama, gelas sama-sama wadahnya, kemudian kebersihannya pun sama. Lalu Dr. Emoto meminta kepada mahasiswa dan mahasiswinya secara bergantian setiap hari memasuki ruang yang berisi gelas, di ruang pertama yang berisi air berisi gelas tadi. Nah, di tempat ruang pertama ini mahasiswa-mahasiswi diminta untuk mengatakan hal-hal yang positif, doa-doa yang baik kepada air berisi gelas di ruang pertama tadi. Misalnya, "Hai air, engkau sungguh jernih, engkau menyehatkan, engkau sangat bermanfaat bagi manusia, engkau penting, engkau dibutuhkan, engkau memberi kehidupan, Tuhan menciptakan engkau sungguh indah," dan lain-lain. Selain dari kata-kata dan doa, juga diputarkan musik yang lembut dan indah. Sebaliknya, di ruang kedua, mahasiswa-mahasiswi diminta mengatakan dan berdoa hal-hal yang negatif kepada segelas air tadi. Ya, misalnya, "Hai air, engkau tuh jelek tau nggak? Engkau tuh keruh, engkau tuh racun, engkau tidak berguna, dasar sial," dan lain-lain. Selain kata-kata dan doa juga diputarkan musik yang hingar-bingar. Nah, setelah beberapa hari, Dr. Masaru Emoto menemukan bahwa partikel kristal air di gelas pertama terlihat melalui mikroskop elektron menjadi indah dan mengagumkan. Namun, partikel kristal air di gelas kedua terlihat menjadi buruk dan tidak sedap dipandang mata. Emoto menyimpulkan bahwa partikel air dapat dipengaruhi oleh kata-kata, suara musik, dan doa-doa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tubuh kita 60-70%-nya adalah terdiri dari cairan. Oleh karena itu, isilah pikiran kita dengan hal-hal yang positif agar tubuh kita bereaksi positif dan juga indah. Ada suatu kesaksian menarik Bapak dan Ibu.
Ada seorang ibu bersaksi bagaimana ia setiap malam sebelum tidur membawakan cerita-cerita kepada anak perempuannya yang saat itu baru berumur 1 tahun. Dan di akhir setiap cerita, ibu ini mengatakan dengan kata-kata positif. Nah, dari cerita ibu tadi, pertolongan Tuhan pun akan kamu dapatkan jika kamu hidup jujur, rajin, disiplin, semangat, dan lain-lain. Anak perempuan ini sekarang sudah SMP dan sering dipilih mewakili sekolahnya dan kabupaten untuk acara-acara yang berhubungan dengan anak-anak remaja. Bahkan ia pernah mewakili UNESCO untuk acara-acara remaja dan juga beberapa kali ketemu dengan gubernur. Bapak dan Ibu, jika pikiran Anda selalu dipenuhi seperti yang tertulis di Filipi 4 ayat 8 tadi, maka perkataan dan bahasa tubuh Anda akan positif. Pikiran, perkataan dan bahasa tubuh yang positif mengundang hal-hal positif terjadi dalam hidup Anda. Seperti kesehatan, promosi jabatan, lowongan kerja, usaha bertambah baik, pertolongan dalam masa sulit, jodoh, keluarga yang harmonis, dan lain-lain. Anda akan mendapatkan kehidupan dan keberuntungan. Bapak dan Ibu, katakanlah hal-hal positif pada diri Anda setiap saat pikiran-pikiran negatif terbentuk di kepala kita. Jangan biarkan sampah dari luar masuk ke dalam pikiran Anda dan meracuni tubuh Anda. Setiap pagi, saat Anda bangun dari tidur, ucapkanlah dengan sepenuh hati ayat dari Filipi 4:8 tadi. Pikiran saya benar, mulia, adil, suci, manis, dan sedap didengar.